Halo guys, ketemu lagi dengan saya di sini di channel Dapat Aja. Dan hari ini guys, saya pengen menunjukkan kalian barang ini. Kelihatan kan? Jelas ya. Nih, saya tunjukkan dari berbagai sisi. Ini dari sampingnya. Tulisan BHK 56 Havana Cuba. Ini engselnya BHK, terus belakangnya seperti ini guys, bawahnya tepatnya ya. Nih, kita buka bagian dalamnya. Di sini ada cekungan untuk mempermudah jari masuk ya. Nah, seperti ini. Ini saya jauhin dulu ininya, kameranya biar kelihatan lebih besar ya. Ini bahannya dari kayu asli ya, bukan kayu lapis atau kayak sejenis triplex. Nah, ini adalah Cohiba BHK. Udah tuh tipenya adalah BHK 56. Nah, di sini ada tulisan Havana Cuba. Sudah ketebak, buat yang paham, ini adalah kotak cerutu. Kotak cerutu. Apa spesialnya dengan kotak cerutu ini? Kenapa saya kepikiran untuk menjadikan kotak cerutu ini sebagai konten? Kotak cerutu mungkin banyak, tapi yang spesial adalah guys, ada yang bilang kalau Cohiba ini adalah mobil Bentley-nya cerutu. Kita tahu ya, Bentley itu salah satu mobil premium, dan ini memang salah satu yang pernah saya baca ya, salah satu cerutu yang dianggap salah satu cerutu termahal di dunia. Saya dulu sempat kaget gitu melihat harga Cohiba BHK, terutama BHK 56 ini. Tapi terus terang saya ini bukan perokok, saya juga bukan cigar aficionado ya. Apa sih istilahnya? Ya, cigar aficionado. Kenapa saya bisa dapat barang ini? Kebetulan pas saya hunting, terus saya melihat ada kotak yang terlihat bagus ya. Saya tuh senang barang-barang berkualitas. Jadi ketika saya jalan-jalan hunting, saya tuh bisa melihat, wah ini barangnya bagus, ini barangnya tidak biasa, makanya saya ambil gitu. Tapi setelah saya selidiki, walaupun saya bukan perokok dan bukan orang yang menghisap cerutu, saya jadi tahu dikit-dikit, walaupun ya pasti nggak ada apa-apanya lah ilmunya dibanding yang udah yang memang penikmat cerutu atau memang mendalami bidang ini. Jadi saya cuma cerita-cerita aja, karena memang kotaknya ini udah kosong. Kenapa dibilang Bentley-nya cerutu? Waktu itu saya kaget guys melihat harganya. Ini kayak kotak ini muat untuk 10 cerutu ya, jadi disusun memanjang seperti ini. Jadi satu kotak ini saya udah riset kecil ya, walaupun ada perbedaan-perbedaan harga. Satu kotaknya ini bisa berharga di atas 27 juta. 27 juta rupiah guys untuk satu kotak ini yang isinya 10. Itu kalau dibilang dagu kita turun ke tanah ya, kalau tahu ada 10 cerutu dihargai di atas 27 juta. Ada yang 28 juta, 29 juta, 31 juta. Jadi harganya tuh variatif gitu. Tetapi yang saya tahu di atas 27 juta untuk satu kotak ini. Jadi ya ini udah pasti ya, kalau dibilang Bentley-nya cerutu ya benar juga kalau harganya segitu. Dan dia masuk dalam daftar cerutu yang paling mahal di dunia, walaupun di atas Cohiba BHK ini juga masih ada merek-merek lain yang harganya juga mungkin bikin tambah melongo lagi. Tapi ya begitulah, maklum ya, mungkin saya bukan orang yang sudah sampai level menghisap cerutu harga puluhan juta gitu. Jadi ketika tahu itu aja membuat saya melongo gitu. Harganya seharga motor-motor baru yang mahal itu ya, untuk mendapatkan 10 cerutu yang bisa habis dihisap. Nah, saya udah cek juga, ternyata cerutu itu ini ya, ada berapa lama kita bisa menghisap cerutu. Jadi saya dapat informasi
1 menit itu mungkin 1 atau 2 hisapan untuk cerutu itu. Dan saya juga baru tahu ternyata bedanya cerutu sama rokok-rokok biasa adalah ketika dihisap dia tidak boleh dihirup sampai dalam, karena memang cerutu-cerutu mahal ini bukan dia lebih untuk menikmati aroma dan rasanya ya. Jadi beda dengan rokok biasa yang saya tahu dihisap dalam gitu. Kalau ini kayaknya cuma sampai di mulut sama kerongkongan aja gitu, nggak boleh masuk lebih dalam, karena dari situ bisa dirasakan kenikmatan rasanya dan aroma si cerutu ini. Nah, kita balik lagi ke Cohiba BHK 56 ini guys. Nah, saya udah riset dikit ya soal si Cohiba BHK ini kenapa bisa mahal banget. Ternyata ya biasa, kalau produk-produk premium ini pasti menggunakan bahan-bahan yang paling bagus. Nah, sebelumnya katanya Cohiba BHK ini ada bermacam-macam. Ada BHK 52, ada BHK 54, ada BHK 56. Nah, itu membedakan dari panjang dan diameter si cerutunya itu. Oh ya, nanti di beberapa menit ke depan saya akan menunjukkan beberapa kotak-kotak koleksi cerutu saya yang lainnya. Silahkan tonton terus video ini ya. Nanti saya akan tunjukin koleksi-koleksi kotak cerutu saya, beberapa, nggak semuanya. Nah, BHK 56 ini adalah yang paling panjang dan paling besar di antara Cohiba BHK. Di antara ukuran yang BHK 52, 54, dan 56 ini adalah paling besar. Nah, saya cek katanya itu bisa diameternya ya, kalau nggak salah diameter si cerutunya itu yang BHK 56 bisa 22,22 mm. Jadi itu panjangnya bisa 166 mm atau 16,6 cm. Gede ya. Kalau kita pernah ngelihat siapa tokoh-tokoh dunia kayak Winston Churchill, saya pernah nonton tuh di video-video perang kan, dia selalu memegang cerutu kan. Saya kadang-kadang suka heran tuh cerutu gede banget. Nah, ternyata BHK 56 ini adalah cerutu, salah satu cerutu yang terbesar yang beredar di pasaran. Makanya nggak heran bisa panjangnya 166 mm atau 16,6 cm dan bisa diameternya 22,22 mm ya. Nah, katanya semakin besar dan panjang itu dia akan jadi semakin lama untuk dihabiskannya. Saya riset kecil juga nih karena saya kan nggak tahu apa-apa nih, makanya saya kasih info aja nih dari hasil googling saya. Ternyata tuh ada cerutu-cerutu yang bisa habis tuh satu batang sekitar 45 sampai 50 menit. Ada juga yang 1 jam, ada juga yang 1 jam 50 menit tergantung ukuran si cerutunya itu. Nah, mungkin kalau si Cohiba 56 ini kalau 1 menit itu cuma 1 atau 2 hisapan, bisa jadi dia bisa habis dalam waktu 1 jam 50 menit. Nah, bukan cuma itu guys, bukan cuma karena ukuran besar. Ternyata si cerutu ini, Cohiba ini dia menggunakan ya seperti tadi yang saya bilang, kenapa bisa mahal? Karena mereka menggunakan bahan-bahan terbaik. Dan mereka ternyata memakai tembakau yang namanya itu adalah Medio Tiempo. Saya periksa lagi, ternyata kalau di tanaman tembakau itu dia mirip-mirip kalau kita pernah nonton iklan teh kan, ada iklan teh yang bilang mengambil daun yang paling atas gitu, dari daun berkualitas bagian atas. Nah, ternyata Medio Tiempo ini juga sama. Ternyata dia tembakau yang diambil dari daun yang terdapat dua daun yang terdapat di bagian paling atas dari tanaman tembakau itu. Hanya 2 dari bagian paling atas, dan itu ukurannya berarti dia nggak sebesar yang di bawah-bawah ya. Nah, 2 yang teratas ini adalah tembakau yang mendapatkan sinar matahari paling banyak, dan kabarnya itulah yang membuat
aroma, rasanya itu luar biasa. Katanya seperti itu menurut googling saya sendiri sih ya, karena nggak pernah menghisap cerutu si Cohiba ini. Jadi ya coba cerita dari hasil googling aja ya. Jadi karena dia cuma diambil dari 2 teratas, itulah yang membuat si Medio Tiempo ini sangat mahal dan sangat jarang guys. Jadi makanya hanya produk-produk tertentu dengan merek tertentu dan harga-harga yang luar biasa yang bisa menggunakan 2 daun bagian paling atas dari sebuah cerutu. Terus di bagian dalamnya katanya ya seperti biasa dia menggabungkan tembakau-tembakau yang berasal dari berbagai daerah di daerah Kuba sana. Saya nggak tahu ya begitu spesialnya kali tembakau-tembakau yang berasal dari Kuba sana, hingga harus diambil dari berbagai daerah, terus digabungkan, terus diformulasikan dengan ahlinya, terus akhirnya dihasilkan rasa-rasa dan aroma yang luar biasa tadi.